pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam merupakan bagian integral dari proses pembentukan manusia yang seutuhnya, yang mencakup aspek spiritual, intelektual, dan juga sosial. Dalam perkembangannya, para pemikir Islam merumuskan berbagai aliran-aliran pendidikan yang mencerminkan pendekatan dan juga orientasi yang berbeda terhadap tujuan dan juga metode pendidikan Islam. Adapun berbagai aliran-aliran tersebut yaitu Al-Muhafiz, Al-Dini Al-Aqlani, dan juga Al-Zaroi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aliran yang pertama, yaitu aliran Al-Muhafiz. Aliran Al-Muhafiz yaitu konservatif dan religius, cenderung bersifat murni keagamaan dan juga berfokus pada pembentukan dan pelestarian nilai dan moral keagamaan Islam. Yang pertama ada pembentukan akhlak, yaitu di mana aliran ini berfokus pada pembentukan akhlak yang baik dan moral-moral agama Islam. Yang kedua ada pengembangan iman, di mana aliran ini berfokus pada pengembangan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga ada pembentukan karakter, di mana aliran ini berfokus pada pembentukan karakter yang baik dan sesuai dengan keagamaan dan nilai-nilai agama Islam seperti jujur, sabar, dan berempati. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi dua, yaitu berdasarkan pembidangannya dan juga yang kedua berdasarkan hukum status mempelajarinya. Berdasarkan pembidangannya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah, di mana ilmu syariah adalah semua ilmu yang berasal dari Nabi yang terdiri atas ilmu usul, ilmu furu, ilmu muqaddimah, dan juga ilmu mutamimah. Lalu yang kedua ada ilmu ghairu syariah, di mana semua ilmu berasal dari ijtihad ulama dan intelektual muslim seperti ilmu terpuji, ilmu yang tidak merugikan, dan juga ilmu tercela. Lalu yang kedua, berdasarkan hukum status mempelajarinya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang fardu ain dan juga ilmu yang fardu kifayah. Adapun tokoh utama dari aliran Al-Muhafiz ialah Imam Al-Ghazali. Nama lengkap dari Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan pada tahun 1050 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil terletak di Tus, wilayah Khurasan. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan sangat relevan dengan pendidikan modern. Ia menekankan pendidikan berbasis pada pengalaman, observasi, dan diskusi, serta pentingnya pendidikan moral dalam membentuk karakter individu. Pemikiran Al-Ghazali juga dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik maupun pengambil kebijakan pendidikan dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Selanjutnya ada aliran Al-Dini Al-Aqlani. Menurut Ridla, aliran Al-Dini Al-Aqlani tidak jauh berbeda dengan aliran Nakliyun atau pemikiran tradisional. Namun, aliran ini menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan aliran pertama saat membahas isu pendidikan karena lebih bersikap rasionalis dan filosofis. Tokoh-tokoh di antaranya ada Ikhwan Al-Shafah, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. Menurut Ikhwan, jiwa manusia berada di antara dunia fisik dan dunia akal, sehingga pengetahuan manusia berkembang secara linear dan progresif melalui 3 cara. Yang pertama, melalui indera. Jiwa dapat mengetahui hal-hal yang lebih rendah dari dirinya. Yang kedua, melalui penalaran logis. Jiwa dapat mengetahui hal-hal yang lebih tinggi dari dirinya. Yang ketiga, melalui perenungan rasional. Jiwa dapat mengetahui hakikat dirinya sendiri. Tokoh aliran Al-Dini Al-Aqlani yaitu Ikhwan As-Shafah. Ikhwan As-Shafah yang berarti persaudaraan suci adalah sebutan bagi sekelompok pemikiran dan wawasan liberal yang terlibat dalam penggalian dan pengembangan sains dan filsafat. Ikhwan As-Shafah memiliki pemikiran yang sangat penting tentang pendidikan yang dapat diringkas antara lain mencari ilmu, dan yang kedua mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan yang ketiga tujuan pendidikan harus dihubungkan dengan aspek keagamaan, dan yang keempat kurikulum pendidikan harus mencakup ilmu keagamaan, logika, filsafat, dan ilmu jiwa dan ilmu-ilmu pasti. Yang kelima metode pengajaran. Dan yang terakhir adalah aliran Al-Dharai, pragmatis dan instrumental. Tokoh utama
pada aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun cenderung pragmatis dan lebih berfokus pada aspek aplikatif dan serta praktis. Mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya bukan hanya pada nilai substansialnya. Selain itu, menurutnya, manusia juga akan lebih istimewa ketika kemampuannya untuk mencapai pengetahuan lebih dalam. Manusia juga memiliki kapasitas berpikir yang terpusat pada saraf dan otak. Beliau juga menguraikan beberapa pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu yang memiliki nilai intrinsik seperti ilmu keagamaan, ilmu ontologi, dan ilmu teologi. Dan yang kedua adalah ilmu-ilmu yang memiliki nilai ekstrinsik yang bersifat instrumental. Bagi ilmu intrinsik, contohnya kebahasaan Arab yang mendukung nilai syar'i serta logika yang mendasari filsafat ilmu. Adapun tokoh utama dari aliran Az-Zara'i yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan filsuf Muslim dari Tunisia. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul Muqaddimah yang membahas tentang sejarah, sosiologi, dan filsafat. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada pengalaman, observasi, dan pengembangan kemampuan akal dan moral. Pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi inspirasi bagi para pendidik dan pengambil kebijakan pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Sekian dari kami.